Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMK Sehat Sedang Perjuangan yang berbahagia. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pendidikan agama dan budi pekerti dengan tema kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Seperti biasa, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, bahwasanya manusia yang telah dinyatakan meninggal dunia baik secara medis maupun non medis dengan dibuktikan tidak adanya detak jantung di tubuhnya, tidak adanya denyut nadi di tubuhnya, dan biasanya ini kalau yang meninggal di rumah sakit biasanya ada tim medis yang memberi keterangan bahwa orang ini telah meninggal dunia dan tertangani dokter yang merawat si jenazah tersebut. Tetapi untuk yang meninggal di rumah biasanya dengan dilihat denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada, orang tersebut baru dinyatakan positif meninggal dunia. Adapun perlakuan yang harus dilakukan sesama manusia terhadap jenazah yaitu yang pertama yaitu memandikan jenazah. Jadi setelah dinyatakan jenazah orang tersebut meninggal dunia dan sudah berganti namanya menjadi jenazah, ya tidak jadi manusia lagi tapi jadi jenazah, perlakuan yang pertama dilakukan adalah memandikan dengan ketentuan nanti ada air sabun, juga ada air wangi-wangian, dan sifatnya air ini mengucur dari tubuh dari orang yang memandikannya ke jenazah tersebut. Oke. Boleh di pangku model keluarganya atau dengan tim medis dengan diletakkan di dipan khusus untuk memandikan jenazah. Perlakuan yang kedua yaitu mengkafani. Ketentuan mengkafani mayat ini di sini semua mayat memakai 3 lapis kain baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini mayat laki-laki maupun perempuan memakai kain 3 lapis untuk membungkus jenazahnya. Adakah orang yang kaya harus memilih kain yang mahal? Mohon maaf ya, misalkan saking kayanya menggunakan kain sutra yang harganya jutaan, boleh dan sah-sah saja. Tapi di sini kita kembalikan. Mubadir enggak kain itu. Kenapa? Kain itu kan tertimbun selama mayat itu tinggal di kubur tersebut, di alam barzah tersebut sampai nanti menunggu dibangkitkan kembali. Sehingga di sini kalau bisa kainnya itu seperti pada umumnya kalau kita menggunakan kain mori ya kain mori. Ya, jadi di sini saya tekankan lagi untuk jenazah perempuan maupun laki-laki sama 3 lapis. Yang membedakan nanti ada hijab untuk yang perempuannya dan ada, mohon maaf, ada cawat itu semacam kayak celana dalam cuma modelnya seperti pampers itu ya. Terus setiap lubang-lubang itu ditutupi dengan kapas. Nanti ibu praktekkan di minggu ke depan ya. Untuk sekarang materinya. Perlakuan yang ketiga yaitu menyalati jenazah setelah dikafani segera disolatkan, baik di rumahnya kalau memang rumahnya itu cukup untuk melakukan sholat berjamaah boleh di rumahnya, atau kita pindahkan ke musola terdekat atau masjid yang terdekat dari rumah duka tersebut. Kalau misalnya rumahnya berdekatan dengan masjid atau musola bisa dipindahkan, tapi tidak harus pindah loh ya. Misalkan rumahnya jauh dari masjid, pengen sholat di masjid, dipindahkan jauh itu sah-sah saja. Cuma di sini mau nggak yang menggotong jenazah itu ke masjidnya, itu nggih. Baiklah anakku ya, kita lanjutkan untuk mensolati ini ada perbedaan nggih. Ada perbedaan. Untuk yang laki-laki kita menggunakan dhamir hu. Kata dhamir ini adalah kata ganti untuk menunjukkan kalau jenazah tersebut adalah laki-laki. Sedangkan untuk jenazah perempuan kita menggunakan dhamir ha yang menunjukkan
bahwa si mayat tersebut adalah mayat perempuan. Contoh, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu untuk jenazah laki-laki. Sedangkan untuk mayat perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan ini nanti saya bahas lebih terperinci di minggu depan tentang mensolati jenazah berikut dengan doa-doanya. Untuk pertemuan yang mendatang kita khusus untuk membahas tentang mensolati jenazah. Perlakuan berikutnya yang segera dilakukan oleh manusia terhadap jenazah, yaitu setelah disolatkan segera mungkin jenazah itu dikuburkan. Biar apa katanya orang-orang itu? Biar segera ketemu dengan rumah barunya, yaitu alam barzah, alam penantian, yang mana manusia itu akan menanti sampai pada saat dia dibangkitkan kembali dari kuburnya menuju padang mahsyar. Karena apa? Hadis riwayat Bukhari mengatakan, segerakanlah untuk mengubur jenazah. Ini perintah nggih. Perlakuan berikutnya untuk masyarakat sekitarnya, takziah atau melayat nggih. Takziah melayat di sini adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian, dan di sini dalam rangka menghibur keluarga yang meninggal, tapi tidak membebani nggih. Kalau dulu ada tradisi tumpengan dan lain sebagainya, kemudian menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu saya rasa itu malah memberatkan keluarga yang ditinggalkan. Alangkah baiknya masyarakat di sekitar kita membantu keluarga yang telah tertimpa musibah kematian. Kenapa? Toh semuanya nanti pada gilirannya akan mati, cuma kita nggak tahu kapan giliran kita. Alangkah eloknya kalau kita meringankan beban mereka dengan cara mengirim makanan, dengan cara mengirim minum, baik untuk makanan kecil untuk para tamu dan untuk makanan untuk semacam snack untuk ngajinya itu ya. Alangkah eloknya kalau itu yang disumbangkan tetangga atau saudara-saudara terdekat orang yang meninggal tadi, nggih. Perlakuan berikutnya yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur ini adalah berkunjung atau mengunjungi kuburan orang yang meninggal. Jadi berkunjung ke kuburan di sini dalam artian tidak kita meronta-ronta, tidak kita menangisi, meratapi, oh bapakku, aku kenapa engkau tinggalkan, aku sama siapa, aku diberi uang siapa, tidak seperti itu. Tetapi niat kita datang ke kuburan orang yang meninggal di sini adalah mendoakan si mayat supaya diampuni dosanya, diberikan tempat yang layak, diberikan nikmat kubur sampai nanti ila yaumil qiyamah datang. Siapakah itu? Yang pertama, anaknya. Karena apa? Dalam hadis, idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila salasin. Jadi apabila mati anak Adam, terputuslah semuanya kecuali 3 perkara. Semuanya terputus, harta ditinggal, kekayaan ditinggalkan, jabatan hilang, semuanya, rumah pun tidak dibawa, mobil tidak dibawa. Hanya 3 yang tidak terputus. Siapakah itu? Kita mata ini ya. Yang pertama al-waladun sholih, anak yang soleh. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Jadi yang punya ilmu yang bermanfaat, baik satu huruf dalam mengajar Al-Quran, ini yang akan menolong dia. Yang ketiga amal jariah yang akan membimbingnya, akan menemani dia dalam kubur sampai dia datangnya hari kiamat. Itu yang menyelamatkan manusia dari siksa neraka, dari siksa kubur, dan bahkan memperoleh kenikmatan di kuburnya. Saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini. Bu Guru minta maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.